Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil dari jurnal kami yang berjudul Analisis Distribusi Eksponensial pada Sistem Antrean Kendaraan Bermotor, Studi Kasus di SPBU Sunset Road. Di sini kami menggunakan metode studi literatur yang berasal dari Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Universitas Udayana oleh Wahyudi, Sinulinga, dan Firdaus. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas IF 4809. Kelompok 5 ini beranggotakan dari saya, Muhammad Indal Fauzan Ajima, dengan NIM 1030124001111. Saya Aditya Lalu Faisayasi. selanjutnya, Saya Aditya Faisayasi dengan NIM 1030124000095. Saya Muhammad Madri Ibrahim Nasution dengan NIM 1030124002052. oke, mungkin dapat kita mulai presentasi kami, dimulai dari bab 1 pendahuluan oleh rekan saya sendiri, Mahathir Gibran, dipersilakan. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, pelayanan terbaik itu merupakan hal utama yang harus diberikan oleh produsen kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehingga konsumen tersebut tuh merasa puas atau bisa disebut juga sebagai customer satisfaction. Nah, salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pelayanan itu adalah terjadinya antrian yang mencerminkan permasalahan yang sering muncul dalam pelayanan adalah terjadinya antrian yang mencerminkan pelayanan yang kurang optimal karena menyebabkan konsumen harus menunggu untuk dilayani. Kondisi ini apabila tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan tingkat kepuasan konsumen serta efisiensi operasional suatu sistem pelayanan. Pengamatan terhadap sistem antrian di SPBU Sunset Road ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses pengisian bahan bakar khususnya bagi kendaraan roda 4 ke atas itu terjadinya antrian pada SPBU tersebut tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu waktu antar kedatangan kendaraan, waktu pelayanan pengisian bahan bakar, serta juga jumlah pompa atau server yang tersedia pada saat itu. Faktor-faktor tersebut itu bersifat acak atau random dan saling berkaitan, sehingga memerlukan pendekatan probabilistik untuk dapat dianalisis secara tepat. Melalui simulasi sistem antrian menggunakan distribusi eksponensial ini, kinerja pelayanan pada SPBU Sunset Road itu dapat dianalisis secara kuantitatif. Distribusi eksponensialnya ini digunakan untuk pemodelan waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan karena sesuai untuk merepresentasikan kejadian acak berbasis waktu. Hasil simulasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja sistem serta menghasilkan usulan perbaikan pelayanan agar proses pengisian bahan bakarnya dapat berlangsung lebih efisien dan kepuasan konsumen itu dapat dimaksimalkan. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang di atas, yang baru saja saya jelaskan, permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini itu ada pertama, bagaimana karakteristik data waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan di SPBU Sunset Road ini jika ditinjau dari distribusi eksponensial. Kedua, ada juga berapakah nilai parameter lambda, mean, atau rata-rata, dan variansi yang dihasilkan dari peubah acak kontinu pada studi kasus tersebut. Kemudian yang ketiga ada bagaimana peluang terjadinya antrean berdasarkan jumlah server atau pompa yang sedang tersedia. Kemudian ada tujuan penulisan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan makalah ini adalah yang pertama itu mengidentifikasi dan memodelkan data real hasil studi literatur ke dalam bentuk peubah acak kontinu menggunakan distribusi eksponensial. Yang kedua itu menghitung secara akurat parameter statistik utama yang meliput nilai lambda, nilai harapan atau mean, dan variasi peubah acak. Dan yang ketiga adalah menganalisis hasil perhitungan peluang untuk menentukan apakah sistem pelayanan yang ada ini sudah optimal atau memang memerlukan penambahan server. Kemudian ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu untuk bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa itu kami eh, mungkin meningkatkan pemahaman praktis mengenai penerapan teori peluang, khususnya itu distribusi eksponensial pada permasalahan dunia nyata. Kemudian ada bagi pengelola SPBU itu dapat memberikan rekomendasi ilmiah berbasis data simulasi mengenai jumlah pompa yang ideal untuk melayani pelanggan secara efisien. Kemudian bagi pembaca itu menjadi referensi tambahan dalam studi mengenai teori antrean dan penggunaan distribusi kontinu untuk pemodelan sistem pelayanan publik.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aditya Faiz. Selanjutnya bab 2 tinjauan pusaka. Pertama, apa itu perubahan acak kontinu? Perubahan acak kontinu merupakan perubahan acak yang nilainya berada pada interval kontinu dan sering digunakan untuk memodelkan besaran berbasis waktu, seperti waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan dalam sistem antrian. Distribusi eksponensial adalah distribusi peluang kontinu yang digunakan untuk melakukan perkiraan atau prediksi dengan hanya memerlukan nilai rata-rata populasi sebagai parameter, di mana standar deviasi sama dengan nilai sama dengan nilai rata-rata tersebut. Distribusi ini memiliki kurva dengan ekor di sebelah kanan dan domain nilai perubahan acak dimulai dari 0 hingga hingga. Dalam studi sistem antrian di SPBU, distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan waktu antar kedatangan kendaraan dan waktu pelayanan setiap pelanggan. Pemilihan distribusi ini didasarkan pada kemampuannya dalam mempresentasikan kejadian acak berbasis waktu secara sederhana. Selain itu, distribusi eksponensial dinilai lebih mendekati pendekatan yang konstan dibandingkan dengan distribusi normal. Selanjutnya, distribusi eksponensial merupakan distribusi probabilitas kontinu yang sering digunakan untuk memodelkan selang waktu antar kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu proses titik Poisson. Eh, notasi Notasinya adalah eh, X EXP lambda, yaitu X berdistribusi eksponensial dengan laju parameter lambda untuk X lebih besar daripada 0, dengan EXP lambda merupakan rata-rata banyaknya kejadian dalam selang tertentu. Ciri-ciri percobaan eksponensial pertama adalah banyaknya diterapkan dalam pemodelan waktu tunggu atau antrian. Erat kaitannya dengan distribusi Poisson dalam proses Poisson. Peubah acak X menyatakan selang waktu antar kejadian atau kedatangan waktu tunggu lifetimes. Selanjutnya, fungsi densitas peluang distribusi eksponensial. Jika X merupakan peubah acak kontinu yang mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter lambda lebih daripada 0, maka fungsi densitas peluangnya didefinisikan sebagai berikut. Fungsi X sama dengan lambda E pangkat min lambda X dengan X lebih besar daripada 0. Selanjutnya, sesuai tertera di sini ada PDF, CDF, dan rumus ekspektasi dan variansinya. Berupa bilangan natural yang bernilai 2.7, 182, 8, dan seterusnya. Rata-rata banyaknya kejadian, lambda adalah rata-rata banyak kejadian, dan X merupakan waktu antara kejadian atau kedatangan yang diterakan di atas tadi. Fungsi densitas peluang tersebut menunjukkan bahwa peluang terbesar terjadi pada nilai X yang kecil. Dan semakin besar nilai X, maka peluangnya semakin kecil secara eksponensial. Hal ini sesuai dengan karakteristik waktu tunggu, di mana kejadian lebih mungkin terjadi dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan waktu yang lebih lama. Eh, Selanjutnya, penerapan distribusi eksponensial pada kasus nyata berdasarkan studi literatur. Dalam studi literatur yang digunakan, yaitu penelitian pada SPBU Sunset Road, distribusi eksponensial diterapkan untuk memodelkan dua komponen utama dalam sistem antrian. Satu, model kedatangan, arrival mode. Data pengamatan menunjukkan bahwa waktu antar kedatangan kendaraan roda 4 di atas bersifat acak. Dalam teori antrean, jika jumlah kedatangan mengikuti distribusi Poisson, maka waktu antar kedatangan secara otomatis mengikuti distribusi eksponensial. Hal ini digunakan untuk memprediksi kapan kendaraan berikut akan tiba di area pompa bensin. Kedua, model pelayanan atau service model, waktu yang dihabiskan operator untuk melayani suatu kendaraan mulai dari pembukaan tangki hingga transaksi selesai bervariasi. Distribusi eksponensial digunakan karena mampu menangani variabilitas ini lebih baik daripada distribusi normal, di mana sebagian besar pelayanan selesai dalam waktu cepat, namun ada peluang kecil pelayanan berlangsung sangat lama. Selanjutnya, parameter laju atau lambda yang ditandakan oleh lambda. Penerapan pada kasus ini menggunakan parameter lambda yang diturunkan dari data
lapangan. Jika rata-rata waktu antar kedatangan dalam ekspektasi detik, maka laju kedatangan lambda adalah 1/ekspektasi kendaraan per detik. Dan di sini ada juga tabel dari hasil penelitian studi literaturnya. Oke, selanjutnya di bab 3 pembahasan dan analisis. Sebelumnya kita telah mengetahui parameter lambda dan sudah disediakan data yang telah ada pada studi literatur. Nah, mulai dari mungkin untuk mengetahui parameter lambdanya, kita perlu mencari dulu perhitungan nilai mean atau rata-ratanya. Sesuai dengan data pengamatan pada tabel 1 terhadap 38 sampel kendaraan roda 4 ke atas, nilai harapan atau rata-rata eksponen X untuk masing-masing peubah acak didefinisikan sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada mean waktu antar kedatangan yang hasilnya itu ada di 41,32 detik. Lalu yang kedua ada mean lama pelayanan yang hasilnya adalah 45,15 detik. Ini didapatkan dari waktu rata-rata antar kedatangan dan lama pelayanan. Lalu selanjutnya di sini ada kita masuk ke parameter lambdanya. Parameter lambda di sini merupakan laju kejadian persatuan waktu. Dalam distribusi eksponensial, hubungan antara parameter dan mean adalah lambda sama dengan 1 per, di sini ada rata-rata kejadian yang diharapkan, atau waktu antar kejadian atau kedatangan, yang di sini untuk parameter laju kedatangannya itu sama dengan 1 per 41 per 32, yang hasilnya itu kurang lebih di 0,0242 kendaraan per detik. Lalu untuk parameter laju pelayanannya di sini ada 1 per 45,15, yaitu kurang lebih di sekitar 0,0221 kendaraan per detik. Lanjut kita menghitung nilai variansinya. Untuk nilai variansi pada distribusi eksponensial menunjukkan tingkat penyebaran data di sekitar rata-rata, di mana nilainya adalah kuadrat dari rata-rata. Jadi setelah kita mengetahui rata-ratanya lalu parameternya, di sini kita tinggal mencari nilai variansinya. Yang pertama untuk variansi waktu antar kedatangan yaitu 41,32 kuadrat yang hasilnya adalah 1707,34. Lalu yang kedua ada variansi lama pelayanan yaitu di 45,15 kuadrat yang hasilnya 2038,52. Lalu selanjutnya di sini ada perhitungan peluang kejadian. Nah, dalam analisis studi literatur ini ditetapkan peristiwa untuk menghitung peluang seorang pelanggan selesai dilayani dalam waktu kurang dari atau sama dengan 60 detik. Jadi di sini yang kita cari adalah kejadian di mana pelayanannya itu waktunya kurang dari 60 detik. Nah, dengan menggunakan fungsi distribusi kumulatif yang telah dijelaskan pada bab 2 pada tinjauan pustaka, di sini kita akan mencari X dengan kurang dari sama dengan 60. Di sini ada P X kurang dari X kejadian yang diharapkan sama dengan 1 min E pangkat lambda min lambda X dikalikan X. Lalu di sini ada hasilnya kita substitusi tadi hasil untuk X-nya, yang di sini hasilnya adalah 0,7345 atau 73,45%. Jadi peluang seorang pelanggan selesai dilayani dalam waktu maksimal 1 menit adalah sebesar 73,45%. Lalu di sini selanjutnya ada interpretasi hasil. Jadi berdasarkan perhitungan di atas diperoleh beberapa poin analisis penting. Yang pertama untuk kondisi antrean, itu rata-rata waktu antar kedatangannya kan tadi 41,32 detik.
Nah, ini lebih kecil dibandingkan rata-rata waktu pelayanan, yaitu 45,15 detik. Nah, dengan mengindikasikan bahwa secara rata-rata kendaraan datang lebih cepat daripada kemampuan satu operator untuk menyelesaikannya, atau pada satu jalur, maka jika hanya digunakan satu pompa atau server, maka antrean akan cenderung menumpuk dan memanjang. Lalu selanjutnya, yang kedua, untuk efektivitas sistem, nilai peluang 73,45% untuk pelayanan di bawah 60 detik, menunjukkan performa yang cukup baik. Namun untuk menangani volume kendaraan di SPBU Sunset Road, literatur ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan 3 pompa server secara paralel, total laju pelayanan sistem menjadi 3 dikalikan lambda, yang secara signifikan jauh lebih besar dari laju kedatangan, sehingga antrean panjang dapat diminimalkan. Nah, jika satu pompa, itu hasilnya adalah laju kedatangannya, yaitu yang tadi 0,0242, itu lebih besar dibandingkan laju pelayanannya, sehingga antrean akan menumpuk dan memanjang. Lalu yang kedua itu jika digunakan 3 pompa, maka laju kedatangannya itu 0,0242 kurang dari laju pelayanannya, yaitu 3 dikalikan lambda tadi, yang hasilnya 0,0663, sehingga sistem mampu menyerap kedatangan kendaraan dengan cepat. Jadi antreannya menjadi pendek dan terkendali. Next, selanjutnya ada bab 4, kesimpulan dan saran. Nah, dari hasil analisis kami terhadap antrean di SPBU Sunset Road, dapat disimpulkan bahwa waktu kedatangan kendaraan dan waktu pelayanan petugas memang cocok dihitung menggunakan distribusi eksponensial karena sifatnya yang acak. Nah, berdasarkan data 38 kendaraan, rata-rata kendaraan datang setiap 41 detik, sedangkan petugas membutuhkan waktu sekitar 45 detik untuk melayani satu kendaraan. Nah, jika SPBU hanya membuka satu pompa, maka antrean akan terus menumpuk karena petugas bekerja lebih lambat daripada kecepatan kendaraan yang datang. Namun dengan 3 pompa sekaligus, sistem ini menjadi jauh lebih lancar karena beban pelayanan yang terbagi rata dan petugas tidak lagi kewalahan. Nah, perhitungan kami menunjukkan bahwa peluang seorang pelanggan selesai dilayani dalam waktu 1 menit itu cukup tinggi, yaitu sekitar 73%. Nah, untuk sebagai saran, mungkin di akhir, pengelola SPBU sebaiknya selalu menyiagakan 3 petugas pada jam sibuk atau 3 operator agar tidak terjadi kemacetan. Lalu mungkin sesuai dengan manfaat penelitian ini, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil data dalam durasi yang lebih lama agar hasil gambaran antreannya menjadi lebih akurat. Nah, di sini terakhir ada daftar pustaka studi literatur yang telah kami pakai. Mungkin bisa dibuka sebagai bahan ajaran selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.